Ya, selamat siang semuanya anak-anakku kelas 12. Kita berjumpa lagi di video kita yang kedua, review materi KD yang kedua, di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12 MIPA maupun IPS. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan mereview KD kita yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh integrasi bangsa. Sebelum saya memulai review kita pada hari ini, saya ingatkan kepada kalian semua, bagi anak-anakku sekalian yang belum mengumpulkan catatan di KD 1 dan belum mengumpulkan lembar kerja siswa di KD kedua, segera untuk dikumpulkan, karena itu merupakan nilai tugas dan nilai keterampilan. Kalau kalian nggak mengumpulkan, berarti nilai kalian kosong. Apalagi di bulan depan kita akan melaksanakan penilaian harian bersama. Gak mau dong nilai rapot tengah semesternya cuma nilai PHB doang. Pasti harus ada nilai tugas. Jadi, tolong segera untuk dikumpulkan. Karena kalau nilai kalian nggak dikumpulkan, tugas-tugas kalian nggak dikumpulkan, nilainya tetap apa adanya. Tidak saya utak-atik. Gitu. Nah, buat anak-anakku sekalian juga yang menonton video ini, tonton videonya sampai habis ya. Karena nanti di tengah atau mungkin di akhir, akan ada pertanyaan yang wajib kalian jawab di kolom komentar YouTube ini. Udah siap semuanya? Mari kita masuk ke KD kita yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam integrasi bangsa. Ya. Jadi, tokoh-tokoh integrasi bangsa. Nah, salah satu guna sejarah, mungkin di kelas 10 kalian sudah mempelajari bagaimana apa sih guna dari sejarah. Salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif. Maksudnya dengan mempelajari sejarah, maka orang-orang dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat pada masa lampau, yang tentu saja dapat dikaitkan dengan masa sekarang. Nah, keberhasilan di masa lampau ini dapat memberi pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran berharga yang harus diwaspadai di masa kini. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di berbagai wilayah Indonesia pada masa kini. Nggak heran, mungkin konflik-konflik di Indonesia pada saat ini kan banyak banget ya, kalian bisa tonton di TV-TV. Bahkan Kementerian Sosial memetakan pada hanya baru di tahun 2014, sekitar 6 tahun lalu, Indonesia memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Konflik tersebut bahkan dapat mengancam persatuan bangsa. Nah, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965 ternyata telah menewaskan banyak korban. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat dan banyak lagi kerugian-kerugiannya, baik secara fisik, material, maupun imaterial. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis pada masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Nah, teladan tokoh persatuan, jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ada sekitar 173 orang. Tidak sembarangan orang dapat menyandang gelar secara resmi, yaitu pahlawan nasional. Apa aja sih kriterianya? Salah satu diantaranya adalah bahwa tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Serta salah satu syaratnya adalah tokoh itu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, apa aja teladan-teladannya? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah teladan dari tokoh dari Papua. Papua ini merupakan wilayah yang unik. Karena apa disebut sebagai wilayah yang unik? Karena berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, bahwa Belanda mengakui seluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah Papua yang akan dibereskan atau diselesaikan setahun kemudian, yaitu harusnya tahun 1950. Namun tahun 1950 ternyata Belanda mangkir nih, nggak mau memberikan Irian kepada atau Papua kepada Indonesia. Makanya nanti pemerintah melakukan
operasi militer pada tahun 1962. Akhirnya Papua kembali ke Indonesia secara resmi pada tahun 1969 melalui PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme Keindonesiaan mereka. Berbagai upaya mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya ada 3. Yang pertama adalah Frans Kaisepo. Frans Kaisepo ini merupakan seorang yang menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 1946. Dan Frans Kaisepo juga untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, dia berjuang bersama rakyat Papua lainnya mengganti nama Papua dan Nederland New Guinea menjadi Irian, yang artinya adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland atau anti Belanda. Nah, Frans Kaisepo juga merancang perlawanan rakyat Biak, itu melawan Belanda. Dan di Frans Kaisepo juga nih merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Dia berjuang bersama tokoh-tokoh Papua lainnya, menyerukan kepada semua rakyat Papua untuk ikut ke dalam Indonesia. Akhirnya pada 1969, Papua pun mengibarkan bendera merah putih di tanahnya. Itulah peran Frans Kaisepo, mendirikan Partai Indonesia Merdeka, berjuang dalam PPRA 1969, mengganti nama Papua menjadi Irian, yaitu ikut Republik Indonesia anti Nederland, serta merancang perlawanan rakyat Biak. Habis Frans Kaisepo, ada yang bernama Silas Papare. Silas Papare ini merupakan tokoh yang berjuang dalam atau membentuk Komite Indonesia Merdeka pada 1945. Dia juga yang membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII. Dan yang terakhir adalah mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Jadi memang Silas Papare ini pernah pergi ke atau bertinggal di Yogyakarta. Walaupun dia di Yogyakarta, tapi dia masih ada rasa cinta terhadap tanah Papuanya dan menginginkan Papua tetap bergabung dalam wilayah Indonesia. Makanya nanti dia mendirikan Badan Perjuangan Irian agar Irian bisa masuk ke Papua. Irian bisa masuk ke wilayah Indonesia pada 1949. Selanjutnya adalah Martin Inde. Martin Inde ini merupakan seorang yang merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka. Martin Inde juga memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Itulah teladan tokoh persatuan dari Papua. Walaupun wilayah Papua secara banyak hal memang berbeda, tapi ternyata nggak mematahkan semangat mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia, untuk berintegrasi atau bersatu dengan wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah teladan raja nomor 1. Saat Indonesia merdeka di Indonesia, masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaannya, melebur ke wilayah Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Meski demikian, tak semua raja mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, siapa aja sih raja-raja pemersatu itu? Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini adalah orang yang berperan dalam menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Dia juga memberikan hartanya untuk perjuangan rakyat, juga memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintah Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Karena kan pada saat itu Belanda datang lagi ke Indonesia kan. Nah, akhirnya nanti wilayah Jakarta direbut Belanda. Akhirnya nanti Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono inilah yang berperan dalam membiayai perang-perang dan juga menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara. Selain itu, ada juga Sultan Syarif Qasim II, merupakan raja dari Siak. Jadi wilayah Siak ini merupakan wilayah yang memang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia atau sangat berperan dalam sejarah Indonesia. Siak itu nanti kalian pelajari juga di sejarah. Kalian pernah pelajari di sejarah Indonesia kelas 11, yaitu bagaimana
rakyat siap melawan Belanda dengan siasatnya yang terkenal yaitu siasat hadiah Sultan berpura-pura terhadap Belanda, tapi nanti akhirnya digempur juga lah si Belanda. Nah, Sultan Syarif Qasim II ini menyatakan kedukungan dan kesetiaan terhadap Indonesia. Yang kedua, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. 13 juta gulden itu kira-kira berapa miliar gitu? 1 miliar lebih mungkin. Ya, 1 miliaran. Itu di zaman dahulu 1 miliar udah gede banget. Ya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang aja gede, apalagi zaman dulu. Gitu. Uangnya cukup besar, bukan cukup besar, tapi memang sangat besar, menyumbangkan uang sebesar 13 juta gulden. 13 juta gulden itu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Sultan Siak juga selain dia memberikan hartanya, dia juga mengajak raja-raja Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, teladan integrasi melalui seni dan sastra. Ternyata integrasi bangsa dapat diwujudkan juga melalui berbagai macam seni dan sastra. Integrasi tidak hanya dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi, tapi bisa juga menggunakan seni dan sastra. Integrasi melalui seni dan sastra dapat diwujudkan melalui lagu dan puisi. Tokoh-tokohnya siapa saja? Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki yang bagian kiri. Ismail Marzuki ini merupakan seorang pencipta lagu, komposer lagu. Lagu-lagu yang diciptakan merupakan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan. Contohnya ada Rayuan Pulau Kelapa, lalu ada Sepasang Mata Bola, dan lagu-lagu lainnya. Lagu-lagunya yang diciptakan merupakan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap bangsa. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Selain Ismail Marzuki, melalui lagu-lagu, ternyata integrasi bangsa dapat diwujudkan melalui puisi. Puisi ini dilakukan oleh Muhammad Yamin. Jadi walaupun Muhammad Yamin perannya selain melalui perjuangan politik, itu Muhammad Yamin juga berjuang melakukan integrasi bangsa melalui kesastraan. Berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Dia menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Puisi dari Muhammad Yamin ini yang paling terkenal adalah puisi yang berjudul Tanah Air. Merupakan sebuah puisi yang menggambarkan rasa cintanya terhadap tanah air. Walaupun memang yang digambarkan adalah tanah airnya wilayah kelahiran dia sendiri, yaitu di wilayah Minangkabau. Selanjutnya, teladan dari perempuan pejuang. Mencapai integrasi bangsa tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh besar di Jakarta, namun juga tokoh-tokoh di daerah. Bahkan perjuangan tidak dilakukan oleh kaum pria. Wanita pun juga turut berpartisipasi dalam integrasi bangsa. Salah satunya adalah Opung Daeng Risaju yang berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dia punya quotes atau punya kutipan yang sangat terkenal. Kutipannya seperti ini. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku, dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opung Daeng Risaju, Ketua PSI Palopo 1930. Ini sketsa dari Opung Daeng Risaju. Apa saja sih perannya? Perannya yang pertama adalah bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia dan akhirnya nanti menjadi ketua PSII wilayah Palopo pada tahun 1930. Opung Daeng Risaju juga merupakan orang yang aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda. Turut juga terlibat dalam pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Jadi sebelum dan sesudah kemerdekaan, ternyata Opung Daeng Risaju ini melakukan berbagai macam perlawanan. Untuk apa tujuannya? Agar wilayah Indonesia tetap aman dan proses integrasi bangsa dapat terwujud. Selanjutnya, ada yang integrasi melalui seni dan sastra, ada integrasi melalui perjuangan politik. Ternyata integrasi bangsa dapat diwujudkan juga dengan cara meredam pemberontakan yang ingin merongrong bangsa Indonesia. Pejuang pemberontakan itu adalah Aha Nasution. Dia merupakan pemimpin divisi Siliwangi. Jadi divisi Siliwangi ini merupakan, kalau kalian pelajari di bab sebelumnya, merupakan divisi yang terkenal dalam menumpas
pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan DITII. Dan nanti H. Nasution juga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Nah, karena dia menjadi KSAD dan Menteri Keamanan Nasional, berarti dia sangat berperan selama masa jabatannya, dia sangat berperan untuk meredam pemberontakan. Operasi militer pemberontakan dilakukan dan memang persetujuan dari H. Nasution. Selanjutnya adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani ini merupakan seorang yang menumpas DITII dan PRRI. Dan dia juga merupakan salah satu korban peristiwa G30S PKI. Selanjutnya ada MT Haryono. Dia menolak rencana PKI membentuk Angkatan ke-5 dan dia juga yang menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI. Selain itu ada yang namanya Slamet Riyadi. Slamet Riyadi ini berperan menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Dan dia juga terlibat dalam penumpasan DITII Jawa Barat dan Republik Maluku Selatan. Itulah pejuang pemberontakan dari H. Nasution yang memimpin divisi Siliwangi, dan dia menjadi leader dalam melakukan operasi-operasi militer. Ahmad Yani menumpas DITII dan RMS. MT Haryono yang menolak Angkatan ke-5 PKI dan menjadi korban dari G30S PKI. Dan Slamet Riyadi yang menjadi pemimpin di setiap perlawanan di Surakarta dan menumpas perlawanan DITII di Jawa Barat dan Republik Maluku Selatan. Selain itu juga nanti ada berbagai macam pahlawan-pahlawan lainnya yang terlibat dari PKI juga yang gugur, yaitu pahlawan 7 orang yang gugur menjadi pahlawan nasional yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Jadi 7 orang yang gugur dalam peristiwa G30S PKI, 7 anggota Angkatan Darat itu disebut sebagai pahlawan revolusi. Dan yang terakhir adalah pemikir bangsa. Pemikir bangsa yang paling terkenal adalah Muhammad Hatta. Nah, dia memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional, bagaimana dia belajar di Belanda, nanti dia bergabung dengan orang-orang luar negeri. Dari pemikiran-pemikiran itu nanti dia memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan rakyat Indonesia. Sampai nanti ditangkap Belanda terus-terusan. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Apa sih pikiran utamanya dalam integrasi nasional? Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Seperti itu. Nah, apa saja sih upaya dalam mempertahankan integrasi bangsa yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah 1. Untuk pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan atau keberagaman. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat, memajukan negara. Yang kelima, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Dan yang terakhir, harus memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan negara. Seperti itu. Ini pertanyaan responsi, harus dijawab. Jadi ada pertanyaan responsi yang tadi saya bilang di awal. Silakan jawab di kolom komentar YouTube ini. Silakan tuliskan nama, kelas, dan jawabannya. Pertanyaannya yang berwarna merah. Menurut pendapat Anda, mengapa bangsa Indonesia memerlukan semangat integrasi bangsa? Kenapa sih? Atau mengapa sih bangsa Indonesia memerlukan semangat integrasi bangsa? Jelaskan. Silakan jawab di kolom komentar YouTube. Tulis nama, kelas, dan jawabannya. Seperti itu. Oke. Jadi tugasnya untuk minggu ini kalian selain menonton video ini adalah silakan jawab tadi pertanyaannya di kolom komentar, nama kelas, dan jawab pertanyaan dari mengapa bangsa Indonesia memerlukan semangat integrasi bangsa. Habis itu silakan kalian jawab kuis juga di Google Classroom. Itu ya tugasnya, jawab di kolom komentar sama melakukan kuis. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Inilah review kita yang kedua, yaitu materi tokoh integrasi bangsa.
Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video materi lainnya. Bye.